Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Habib Bahar sobek-sobek surat penetapan tersangka baru di Lapas Gunung Sindur. Kronologi penetapan tersangka Habib Bahar sangat nyata kriminalisasi ulama. Pojok1.id. Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ditreskrimum Polda Jabar resmi menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan pada sopir taksi online bernama Andrian Syah. Saat dikonfirmasi ke kuasa hukum Bahar, Aziz Yanuar memastikan kliennya sudah mengetahui perihal penetapan tersangka itu. Sebagai respon, surat penetapan tersangka itu disobek Bahar lalu diserahkan kembali ke petugas kepolisian melalui petugas lapas Gunung Sindur. Sebagaimana diketahui, aksi penganiayaan oleh Bahar dilakukan di kawasan perumahan Bukit Cimanggu, Kota Bogor. Habib Bahar sudah tahu, tadi suratnya disampaikan ke pihak Lapas Gunung Sindur sama Habib Bahar, kemudian surat disobek-sobek, dikembalikan ke pihak lapas untuk dikasihkan ke polisi yang menunggu di luar lapas, jelasnya Rabu 28 Oktober. Aziz Yanuar menambahkan bahwa terkait penetapan tersangka, Habib Bahar tak takut. Soal penetapan tersangka, Habib Bahar mengatakan, jangankan tersangka, Habib Bahar bin Smith adalah orang yang sangat merindukan kematian. Jadi bukan hanya tersangka, dia nggak peduli tersangka, terangnya. Dalam kasus itu Bahar disangkakan pasal 170 dan 351 KUHP pidana dan diancam kurungan di atas 5 tahun. Penetapan tersangka didasarkan laporan yang diterima polisi pada bulan September 2018. Dan setelah melalui rangkaian proses gelar perkara. Kronologi penetapan tersangka Habib Bahar sangat nyata kriminalisasi ulama. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, menjelaskan kejadian dugaan penganiayaan yang menjerat kliennya. Kasus tersebut terjadi sekira tahun 2018 lalu. Kala itu Habib Bahar menyelesaikan permasalahan tersebut di kediaman kerabatnya di Bogor bersama dengan pelapor bernama Andrian Syah sekaligus yang mengklaim sebagai korban. Jadi pada waktu 2018 Habib punya masalah dengan seseorang bernama Andrian Syah di daerah Bogor. Terjadi cekcok karena Habib merasa ada gangguan keluarganya, terjadilah keributan, kata Aziz Yanuar saat dihubungi Rabu 28 Oktober. Andrian Syah lantas mengklaim ada tindak pidana yang dilakukan Habib terhadap dirinya. Terus Andrian Syah merasa ada tindak pidana di situ, melaporkan ke Polres Bogor, ujar Aziz. Kemudian penganiayaan itu sampai ke telinga pihak kepolisian sehingga Andrian Syah diminta kepolisian untuk membuat laporan. Itu pun setelah diminta oleh pihak polisi untuk buat laporan, artinya ribut itu sampai ke telinga kepolisian melalui siapa yang kurang paham, ungkapnya. Habib Bahar yang tengah menyelesaikan permasalahannya di pengadilan lantas meminta pihak-pihaknya menyelesaikan kasus tersebut dengan Andrian Syah. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan damai kedua belah pihak dibarengi pencabutan laporan kepolisian. Akhirnya pada sekitar akhir 2019 hingga awal 2020 terjadilah inten pertemuan dengan pihak Andrian Syah. Sekitar Juni 2020 pihak Andrian Syah berdamai dengan Habib diwakili kuasa hukumnya dan pencabutan laporan tadi, ujarnya. Tak hanya itu, kata Aziz, berkali-kali pelapor dipanggil polisi untuk dimintai keterangan perihal laporan tersebut. Namun pihak Andrian Syah tak pernah memenuhi panggilan polisi tersebut. Pasalnya, keluarga Andrian Syah merasa kasus tersebut sudah selesai dengan damai. Andrian Syah beberapa kali dipanggil polisi tapi tidak hadir dan menegaskan telah memutuskan tidak memperkarakan kasus itu. Bahkan Andri sempat berkomunikasi dengan kami, sangat mencintai Habib Bahar, tidak memperkarakannya lagi, tegas Aziz. Atas hal itulah Yanuar menyebut penetapan tersangka kliennya itu merupakan kasus yang dipaksakan pihak terkait sebagai upaya pembungkaman terhadap kliennya. Ini bukan pembungkaman lagi, tapi kriminalisasi Habib Bahar. Sangat nyata, ujarnya. Sebelumnya, pendakwa Bahar bin Smith kembali terjerat kasus dengan penganiayaan. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat atas kasus penganiayaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patopoy membenarkan penetapan tersangka Bahar.
Pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor itu ditetapkan tersangka dalam surat nomor B/4094/Romawi 10/2020 di Treskrimum per 21 Oktober 2020. Pasal yang disangkakan kepada Bahar yaitu pasal 170 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan tempat kejadian perkara di Bogor, Jawa Barat. Betul, hasil gelar telah ditetapkan tersangka, kata Pak Topoi saat dikonfirmasi Selasa 27 Oktober. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.